Kita ini lagi benar-benar tenggelam dalam lautan uang. Serius, belum pernah dalam sejarah ada uang sebanyak dan semurah ini. Bank-bank sentral di seluruh dunia itu kayaknya nggak berhenti nyalain mesin cetak uang. Tapi anehnya, di tengah triliunan uang yang beredar, kok rasanya kantong kita malah makin kempes ya? Pernyataan ini kedengarannya mungkin agak lebay ya, tapi ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi para penabung sekarang. Tujuannya bukan lagi buat nambah harta, tapi gimana caranya berjuang supaya nilai uang kita itu nggak habis dimakan waktu. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba ngintip ke dalam mesin keuangan global yang super rumit ini buat cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin kerja keras kita seolah jadi sia-sia. Oke, untuk ngerti masalah segede ini, kita mulai dari yang kecil dulu ya, dari sebuah kisah nyata yang sangat personal. Kisah Pak Karl Heinz ini, wah ini potret jutaan orang di luar sana. Dia udah lakuin semua hal yang benar. Hidup hemat, nabung rajin, gak punya utang. Tapi sistem yang sekarang malah kayak menghukum dia. Jelas dia bingung. Bahkan teman-temannya udah mulai mikir serius buat nyimpen uang tunai di brankas rumah aja. Oke, jadi gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Nah, kita lihat yuk biang keroknya, sebuah kebijakan yang memang disengaja untuk membanjiri dunia dengan uang murah. Jadi, setelah krisis besar tahun 2008, para bankir sentral itu panik. Mereka diambang kehancuran total dan takut banget depresi besar bakal keulang lagi. Nah, untuk menyelamatkan sistem, mereka melakukan sesuatu yang super radikal. Suku bunga dipangkas habis-habisan sampai mendekati nol. Tujuannya? Biar pinjaman jadi murah banget dan ekonomi nggak macet total. Dan ini skalanya gila-gilaan loh. Bayangin aja, tsunami uang digital diciptakan cuma buat nyelamatin bank-bank dan korporasi besar. Misi penyelamatannya sih berhasil, tapi ternyata ada efek samping yang nggak terduga yang dampaknya baru kita rasakan sekarang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Soalnya, uang murah ini nggak ngalir ke semua orang secara merata. Justru sebaliknya, uang ini membelah dunia kita jadi dua realitas ekonomi yang beda banget. Ada ekonom namanya Max Ott, dan kutipannya ini ngena banget. Kebijakan yang niatnya buat nyelamatin semua orang, malah jadi kayak mesin penyedot raksasa yang narik kekayaan dari masyarakat biasa dan ngumpulin semuanya di puncak piramida. Coba deh, perhatiin baik-baik slide ini, karena ini inti masalahnya. Di satu sisi, ada mereka yang bisa pinjam uang murah, korporasi raksasa, para spekulan, orang-orang super kaya. Mereka ini lagi pesta pora. Mereka borong aset kayak saham dan properti yang harganya jadi meroket. Nah, di sisi lain, para penabung dan kelas menengah cuma bisa nontonin daya beli uang mereka pelan-pelan terkikis. Contoh paling gampangnya, lihat aja London. Kota ini jadi bukti nyata gimana uang murah menciptakan gelembung aset. Duit dari seluruh dunia banjir ke pasar properti di sana. Bukan buat nyediain tempat tinggal, tapi cuma buat parkir duit. Hasilnya, kota yang harganya selangit di mana orang-orang yang kerja dan ngebangun kota itu malah nggak mampu lagi tinggal di sana. Dan cara mainnya tuh, wah brilian sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Ada firma investasi, mereka pinjam ratusan juta euro dengan bunga super rendah. Terus, mereka cuma keluarin sedikit modal sendiri buat beli perusahaan yang sehat. 4 tahun kemudian, perusahaannya dijual dan mereka untung hampir 1 miliar euro. Keuntungan 800% ini bukan karena mereka jago bisnis ya, tapi karena mereka punya akses istimewa ke modal yang ongkosnya hampir gratis. Sekarang, biar kebayang skalanya. Angka ini adalah nilai dari semua hal nyata yang kita produksi dan lakukan setiap tahun. Mobil, makanan, layanan kesehatan, semuanya masuk sini. Mah, sekarang pegangan. Lihat angka yang ini. Ini yang menunjukkan betapa gilanya situasi kita. Ekonomi finansial yang isinya cuma taruhan di atas taruhan, nilainya hampir 10 kali lipat lebih besar dari ekonomi real. Ini udah kayak kasino global raksasa yang bahan bakarnya uang murah dan ukurannya benar-benar di luar nalar. Ini semua akhirnya bikin kita bertanya, duit sebanyak ini datangnya dari mana sih? Nah, siap-siap ya karena jawabannya mungkin bakal menjungkir balikkan semua yang Anda tahu tentang cara kerja bank. Dari kecil kan kita diajarin ya, kalau bank itu perantara. Mereka ambil tabungan kita, terus dipinjamkan ke orang lain. Ternyata itu salah besar. Kenyataannya jauh lebih aneh dari itu. Jadi gini, sebagian besar uang di dunia ini sebenarnya bukan kertas atau koin, cuma angka di layar komputer. Dan uang digital ini, yang disebut uang giral, diciptakan begitu saja oleh bank swasta setiap kali mereka menyetujui sebuah pinjaman. Prosesnya sesimpel ini loh, Anda butuh pinjaman 10.000 euro. Bank itu nggak ngambil duit dari brankas atau dari tabungan orang lain. Mereka cukup ketik angka 10.000 ke rekening Anda, dan boom, uang itu tercipta.
Dari nol, dari angin. Dan sebagai imbalannya, mereka berhak menagih bunga dari uang yang baru saja mereka ciptakan itu. Ini ibaratnya lisensi untuk mencetak uang. Oke, setelah kita ngerti cara kerja mesin ini, kita jadi sadar kan betapa berbahayanya sistem ini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir dan yang paling penting, terus kita harus gimana? Banyak pakar setuju, sistem yang kita punya sekarang itu pada dasarnya nggak stabil. Ini kayak bom waktu yang detaknya makin kenceng, menciptakan gelembung demi gelembung, dan setiap kali ada yang pecah, dampaknya bisa makin parah dari sebelumnya. Tapi, kabar baiknya, udah banyak ide-ide pinter yang lagi dibicarakan. Ada yang idenya radikal, misalnya hak menciptakan uang dikembalikan sepenuhnya ke bank sentral. Ada juga yang lebih praktis, kayak nerapin pajak kecil buat transaksi spekulatif, biar kasino global ini sedikit adem. Ini semua menunjukkan kalau sebenarnya ada jalan keluar, asal ada kemauan politiknya. Pada akhirnya, ini bukan lagi cuma soal perdebatan ekonomi kan? Ini pertanyaan mendasar tentang masyarakat seperti apa yang kita inginkan. Siapa yang seharusnya pegang kuasa untuk menciptakan uang? Dan uang itu seharusnya dipakai untuk apa? Saat kita terus dibanjiri uang murah, pertanyaan soal bagaimana membangun sistem yang lebih adil dan stabil menjadi makin penting untuk kita jawab bareng-bareng.